adik-adik mengucap syukur karena kasih penyertaan Tuhan untuk hidup kita. Kita boleh bersama-sama kembali di dalam persekutuan sekolah minggu Tunas Muda pada pagi hari ini. Ibu juga mengucapkan selamat pagi untuk kalian semuanya, dan juga selamat pagi untuk guru-guru sekolah minggu Tunas Muda. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setiamu, mengucap syukur atas pengorbananmu, dan mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh kami rasakan, kami nikmati sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, jikalau sebentar lagi kami akan melanjutkan sekolah minggu Tunas Muda pada pagi hari ini, tolong Tuhan Kau sertai, Kau jagai kami, agar di dalam sekolah minggu ini Tuhan kami boleh merasakan, kami boleh semakin ingin tahu, kami boleh semakin mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu Tunas Muda pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, jangan lupa adik-adik bisa menyiapkan Alkitab kalian, bisa menyiapkan pena kalian, buku, ataupun persembahan, ya, persembahan kalian yang dikumpulkan di dalam kaleng, dan seberapapun itu kalian bisa mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan suatu saat nanti kita bisa bergereja bersama-sama, sekolah minggu bersama-sama, anak-anak bisa membawanya ke gereja. Nah, adik-adik, Ibu ingin mereview pelajaran yang ke-8. Kalau kemarin kita belajar di pelajaran yang ke-8, nanti kita melanjutkan pelajaran yang ke-9. Nah, kalau di pelajaran ke-8 kemarin diajarkan oleh Ibu Eri tentang Allah yang kita percayai adalah Allah yang setia. Allah yang kita percayai adalah satu-satunya Allah yang setia, setia pada perjanjian. Baik itu apapun yang Tuhan ajarkan, apapun yang Tuhan janjikan, Allah tidak pernah membuat kita menunggu janjinya dengan sia-sia. Dan pastinya janji itu akan digenapi. Karena Allah sudah berjanji kepada kita, kita pun menunggu tapi tidak dengan sia-sia. Sama halnya dengan Abraham. Abraham dengan iman kepercayaannya, Abraham dengan segala pengharapannya kepada Tuhan, ia begitu mempercayai Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya harapan untuk hidupnya. Nah, baik adik-adik, sebelum kita belajar di pelajaran yang ke-9, mari kita mendengarkan satu buah lagu, Percaya Patuh. Beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh
saudara, pagi ini kita akan belajar di pelajaran yang ke-9. Pelajaran ke-9 dengan judul Segenap Hati Percaya pada Tuhan. Nah, judul ini diambil dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah, kalau kemarin kita belajar di pelajaran yang ke-8 tentang kita mempercayai Allah, pelajaran yang ke-9 ini kita belajar tentang segenap hati percaya pada Tuhan. Nah, Ibu ingin bercerita sedikit. Ada sebuah ilustrasi yang terjadi di Amerika. Seorang misionaris yang tinggal di India melihat seorang wanita India berjalan menuju sungai Gangga. Wanita itu beragama Hindu. Dia berjalan ke sungai Gangga sambil membawa 2 orang anaknya. Nah, kedua anak itu, yang satu sangat sehat dan yang satunya lagi lumpuh dan buta. Nah, misioner itu kemudian membujuk si ibu untuk tidak membawanya ke sungai Gangga karena akan mengorbankan dari salah satu anak tersebut. Tetapi misi itu tidak berhasil. Dengan berbagai cara, si ibu itu tetap ingin mengorbankan salah satu anak tersebut. Si ibu pun tetap berjalan ke sungai Gangga untuk mengorbankan salah satu dari anaknya. Kemudian bertanyalah misi itu kepada si ibu. Ibu, kalau engkau harus mempersembahkan salah satu anakmu, mengapa engkau tidak memberikan saja anakmu yang lumpuh dan buta itu? Lalu si ibu menjawab, "Oh Tuan, Allah macam apa yang kamu punya di Amerika? Tetapi aku tahu bahwa di India ini Allah kami mengharapkan kami untuk memberikan yang terbaik kepada Dia." Nah, dari sedikit cerita di atas bisa digambarkan bahwa Tuhan menginginkan persembahan yang terbaik dari setiap orang yang percaya. Sama seperti Abraham merelakan anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pasti sangat berat ya, karena Abraham mempunyai 1 anak, dan itu merupakan satu-satunya anak yang diberikan Tuhan. Tetapi mengapa ia percaya? Mengapa Abraham percaya dan melakukan persembahan untuk Tuhan, merelakan anaknya untuk Tuhan? Nah, kita akan belajar di bab pertama, yaitu Allah mendengarkan perintah Tuhan. Allah mendengarkan perintah Tuhan. Diambil dari kitab Kejadian pasal 1 sampai 6. Nah, mendengarkan artinya memasang telinga untuk mendengar suara, atau bisa diartikan sebagai bentuk mengindahkan, memperhatikan, dan menuruti. Ketika Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak kepadanya, Abraham dengan tegas menjawab, "Ya Tuhan." Tanpa dia berpikir panjang, Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Karena Abraham sangat percaya kepada Tuhan. Sejak perintah Tuhan, apapun perintah Tuhan, dilaksanakannya. Dan segala perintah dia tidak menolak. Nah, kira-kira apa saja yang dilakukan Abraham? Di ayat yang ketiga, Abraham berangkat dan pergi sesuai apa yang dikatakan Tuhan ke tempat yang ia sama sekali tidak tahu. Ayat 3 mengatakan. Kemudian ayat 4-5.
Abraham meninggalkan bujangnya dan pergi bersama Ishak. Nah, kalau bujang di sini bisa diartikan sebagai hamba. Abraham meninggalkan hambanya dan pergi bersama Ishak. Kemudian yang ayat ke-6. Abraham mengambil kayu dan memikulnya. Nah, sekarang yang perikop kedua kita belajar. Abraham memiliki iman disertai pengharapan. Abraham memiliki iman disertai pengharapan. Diambil dari ayat yang ke-7 sampai 14. Iman adalah dasar utama sebagai orang percaya akan sesuatu hal. Iman juga harus disertai dengan pengharapan, yang artinya mempercayai hidup kepada Tuhan sambil menanti pertolongannya. Demikian juga dengan Abraham. Dia melakukan semua perintah Tuhan atas dasar iman yang ia miliki dan pengharapan yang ia percayakan kepada Tuhan. Sama halnya pada waktu Tuhan memerintahkan Abraham untuk membawa Ishak. Tanpa menolak, Abraham menaati Tuhan. Kemudian yang perikop yang ketiga. Abraham taat kepada Tuhan. Nah, kalau di sini taat bisa diartikan, taat mempunyai arti mengikuti dan melakukan apa yang diperintahkan. Taat mempunyai arti mengikuti dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Abraham bukan saja mendengarkan, beriman, berpengharapan, namun ia juga taat atas perintah Tuhan. Abraham melakukan semua yang diperintahkan Tuhan sampai mau menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ishak. Akan tetapi Tuhan mengerti, Tuhan mengetahui ketaatan Abraham yang ia miliki, sehingga Tuhan menggantikannya dengan seekor domba sebagai persembahan kurban. Dan tentunya Tuhan juga memberikan janji bahwa semua keturunan Abraham akan diberkati. Anak-anak pasti tahu, Tuhan memberikan janji bahwa semua keturunan Abraham akan diberkati. Nah, sebagai penutup, percaya berarti harus mendahulukan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kalian harus mempunyai sikap bahwa mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Tuhan sendiri akan mengukur seberapa besar seseorang akan mengutamakan Tuhannya. Tuhan Allah lebih dari siapapun. Dan tentunya kalian harus lebih mengutamakan Tuhan dari kepentingan apapun. Dan ingat, iman dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan kalian tidak akan sia-sia. Karena Tuhan sendiri sudah berjanji bahwa semua keturunan Abraham akan diberkati, termasuk kita. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri sekolah minggu pada hari ini, kita akan membaca ayat hafalan diambil dari kitab Kejadian 22 ayat 18. Ayo kalian bisa mempersiapkannya. Kejadian 22 ayat 18. Kita akan membacanya 2 kali. 1, 2, 3. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. 1 kali lagi. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat
karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, sampai ketemu minggu depan di pelajaran yang ke-10. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.